Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurisi Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu unit pelajaran. Unit pelajaran adalah suatu bahan pembelajaran yang dikaji melalui kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis secara terpadu. Dan selanjutnya adalah tujuan unit pelajaran bahasa Indonesia di SD. Secara umum tujuannya itu meningkatkan keterampilan berbahasa. Yang kita ketahui, keterampilan berbahasa itu ada 4 aspek. Yang pertama itu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dan secara khusus tujuannya itu berfungsi sebagai pedoman merancang kegiatan pembelajaran. Dan selanjutnya keterampilan berbahasa itu akan dijelaskan oleh Saudara Leandi yang berupa kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Perkenalkan, nama saya Liandi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok ini. Jadi, dalam keterampilan berbahasa ada 4 keterampilan yang harus kita kuasai, yaitu pertama menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang pertama, menyimak. Menyimak yaitu keterampilan memahami bahasa lisan dalam proses mendengarkan suatu informasi dari orang lain. Maksud dari menyimak ini, setiap orang itu melakukan kegiatan menyimak, mulai dari kita bayi hingga dewasa. Tidak sekedar menyimak, tidak sekedar mendengarkan, tapi memahami apa yang kita simak. Yang kedua itu berbicara. Berbicara adalah kemampuan mengucap bunyi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan menggunakan bahasa lisan. Yaitu berbicara itu erat kaitannya dengan menyimak. Ketika kita menyimak, kita akan mendapatkan ide, pikiran yang ingin kita sampaikan, sehingga kita bicarakan gitu. Yang ketiga itu membaca, yaitu merupakan cara kita berbahasa, yakni mewujudkan pikiran kita dalam bentuk membaca tulisan. Dan yang keempat itu adalah menulis. Menulis merupakan keterampilan berbahasa ketika kita mewujudkan ekspresi pemikiran kita dalam bentuk tulisan. Jadi dalam perolehan bahasa itu adanya suatu hubungan yang teratur. Mulai dari kita kecil, kita belajar menyimak, kemudian berbicara, selanjutnya membaca dan menulis. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Mardani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Ciri unit pelajaran bahasa Indonesia di SD. Ciri utama unit pelajaran tampak jelas pada bahan dan kegiatan pembelajaran, berupa kegiatan berbahasa yang terpadu. Maksudnya di sini, dalam unit pelajaran bahasa Indonesia, bahan ajarnya itu sudah jelas atau tidak sulit dalam memahaminya. Dan kegiatan pembelajarannya pun berupa kegiatan terpadu atau sudah teratur. Selanjutnya, bahan pembelajaran yang dikaji melalui 4 aspek keterampilan berbahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Maksudnya di sini, unit pelajaran bahasa Indonesia dalam bahan pembelajarannya itu sudah dipelajari melalui 4 aspek keterampilan berbahasa. Lalu, konteks atau tema berfungsi sebagai pengembangan dan perluasan kosakata siswa serta wadah pemersatu kegiatan berbahasa. Maksudnya di sini, konteks atau tema dalam unit pembelajaran bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai pengembang dan perluasan kosakata siswa dalam berbahasa, dan serta sebagai tempat atau wadah pemersatu kegiatan-kegiatan berbahasa seperti kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Baiklah,
pada slide selanjutnya. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran unit pelajaran disusun dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Pertama-tama, menjawab pertanyaan penuntun. Kegiatan belajar apa yang harus dilaksanakan oleh siswa agar tujuan khusus pembelajaran dapat tercapai. Maksudnya di sini, dalam pelaksanaan pembelajaran, unit pelajaran itu harus menjawab pertanyaan yang menuntun. Seperti kegiatan belajar bahasa Indonesia, seperti apa yang harus dilaksanakan oleh siswa agar tujuan khusus pembelajarannya itu dapat tercapai. Contohnya, seperti siswa melakukan kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis untuk mencapai tujuan khusus pembelajaran. Maksudnya di sini dalam tujuan khusus pembelajaran itu agar siswa memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. 2. Langkah-langkah pembelajaran itu harus sejalan atau relevan dengan tujuan khusus pembelajaran. Maksudnya di sini, dalam langkah-langkah pembelajaran itu harus sejalan atau sesuai dengan tujuan khusus pembelajaran. 3. Langkah-langkah pembelajaran harus mencakup kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis secara terpadu. Maksudnya, dalam langkah-langkah pembelajaran bahasa Indonesia itu harus mencakup 4 aspek keterampilan berbahasa yang dilakukan secara teratur atau terpadu. 4. Urutan langkah harus sistematis. Maksudnya di sini, langkah-langkah dalam pelaksanaan unit pelajaran itu harus berhubungan secara teratur atau urut dan menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lani Sumati akan melanjutkan presentasi ini. Jadi pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang sangat tepat dalam pembelajaran bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Keterlibatan ini sangat berkaitan dengan pandangan-pandangan ilmu bahasa yang menggarisbawahi bahwa belajar bahasa pada intinya belajar berkomunikasi. Artinya, dalam proses tersebut, pemakaian bahasa sesuai dengan fungsinya adalah hal yang sangat esensial dalam sebuah proses pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa hendaknya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa berkomunikasi dengan berbahasa Indonesia baik secara lisan maupun tertulis. Implementasi pendekatan komunikatif. 1. Adanya tanya jawab antara guru dan siswa. Ketika tanya jawab antara siswa dan guru, maka akan terjadinya interaksi dan pertukaran informasi. Kedua adalah adanya penggunaan keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Ketika siswa menggunakan keterampilan berbahasanya, menyimak, membaca, menulis, dan membaca, maka secara langsung maupun tidak telah terjadi pembelajaran dengan pendekatan komunikatif. Ketiga adalah adanya simulasi bermain bareng siswa. Simulasi berperan dan contohnya yaitu siswa diminta membayangkan dirinya dalam situasi yang dapat terjadinya di luar kelas. Ini dapat saja berupa kejadian yang sederhana, misalnya bertemu seorang teman di jalan, tapi dapat pula kejadian yang bersifat kompleks, yaitu negosiasi dalam bisnis. Yang kedua adalah siswa diminta memilih peran tertentu dalam suatu situasi. Dalam beberapa kasus, mungkin mereka berlaku sebagai dirinya sendiri, tetapi dalam beberapa kasus-kasus lain mungkin mereka memperagakan sesuatu di dalam simulasi. Mereka diminta diperbuat seperti kalau situasi ini benar-benar terjadi, sesuai dengan peran mereka masing-masing. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.